Jadi teman-teman, eh, di kesempatan kali ini aku bakal jelasin atau aku bakal memberikan pendapat atau opiniku tentang isu-isu terbaru yang lagi booming di media sosial akhir-akhir ini. Jadi kayak yang teman-teman tahu, sekarang tuh lagi marak-maraknya naik masalah kenaikan UKT. Nah, jadi di belakangan ini tuh di beberapa kampus negeri di Indonesia tuh sedang marak terjadi isu-isu kenaikan UKT yang dikarenakan banyaknya kampus-kampus yang berusaha menjadi universitas PTNBH gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, PTNBH tuh perguruan tinggi berbadan hukum gitu. Jadi dia itu negeri, cuman udah berstandar internasional gitu. Nah, jadi banyak mahasiswa yang merasa terbebani dengan kenaikan UKT ini. Mereka khawatir bahwa dengan tingginya UKT ini, mereka akan semakin sulit untuk melakukan pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi kayak mereka tuh bakalan jauh lebih sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Kayak teman-teman tahu aja, dengan UKT yang sekarang aja nih, mungkin udah banyak di antara teman-teman kita yang udah berhenti kuliah karena nggak bisa bayar UKT lagi, yang berhenti kuliah karena ekonomi keluarganya susah gitu kan. Sementara untuk biaya kuliah yang sekarang aja mungkin orang tua kita tuh udah nabung dari kita mungkin SMP atau SMA gitu. Dan ditambah dengan isu kenaikan UKT ini, itu cukup memprihatinkan menurutku gitu. Belum lagi kuliah ini kan bukan cuma UKT aja, ada uang kuliah, UKT, ada uang buat kita nugas pasti perlu uang juga, terus buat tempat tinggal, buat makan kita gitu kan. Nah, hal ini juga memicu banyak kontroversi di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang melakukan aksi demo, sampai ada yang melaporkan mahasiswanya, bahkan ada kampus yang melaporkan mahasiswanya ke badan hukum yang berkewajiban. Jadi kayak aku sendiri merasa kayak itu tuh kurang pantas gitu. Di sisi lain, pihak kampus mengklaim bahwa kenaikan UKT ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang disediakan oleh layanan kampus. Nah, mereka menyatakan bahwa biaya operasional kampus seperti gaji dosen dan staf serta peliharaan sarana dan prasarana terus meningkat seiring perkembangan zaman. Padahal dalam realitanya kenaikan UKT ini udah jomplang banget gitu. Kayak di kampusku aja, sebelum ada sistem UKT yang masih sistem SPP itu di tahun 2015 atau di 2016 gitu tuh, SPP itu cuma ratusan ribu gitu. Jumlahnya itu mungkin sampai di mentok-mentok di 300-400 per semester. Dan jomplang langsung di tahun ketika ada munculnya UKT, itu langsung jomplang dari yang ratusan ribu langsung nyampe jutaan gitu. Bahkan dari yang awalnya cuma 200-300 tiba-tiba langsung 2 juta, 3 juta, itu udah cukup jomplang. Dan sekarang yang lebih mengerikan lagi itu bahkan kenainya sampai 10 kali lipat. Yang awalnya UKT-nya mungkin cuma 3 juta, 4 juta, tiba-tiba langsung jadi puluhan juta dan belasan juta gitu. Jadi kayak menurutku kurang logis kalau alasannya cuman karena itu aja gitu kan. Terus polemik ini tuh telah jadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan di forum diskusi gitu. Bahkan sampai tak berapa lama setelah kejadian itu muncul, isu-isu ini mulai mencuat, Bapak Presiden kita, dia sampai turun tangan, dia sampai ngundang Bapak Menteri Pendidikan kita ke Istana Presiden. Dan setelah mereka melakukan diskusi, satu hari setelah itu Bapak Menteri Pendidikan kita mengumumkan bahwa kenaikan UKT ini ditunda dan akan dievaluasi lagi kebutuhannya bagi kampus PTNBH. Dan beberapa jam setelah itu muncul video konfirmasi dari Bapak Presiden kita yang menyatakan bahwa kenaikan UKT itu bukan gagal, cuma ditunda aja. Jadi kayak biar nggak terlalu kaget mahasiswanya dan nggak terlalu kaget kampusnya, jadi kenaikan UKT ini bakal ditunda gitu. Tapi kalau aku sendiri pribadi sebenarnya kurang setuju dengan hal ini gitu. Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa kenaikan UKT ini enggak untuk seluruh mahasiswa, apa cuma untuk mahasiswa baru. Nah, itu jadi masalah utama. Kalau untuk mahasiswa baru, otomatis mereka yang bakal anak-anak tamat SMA yang bakal mau kuliah, mereka pasti bakal mikir nih, kayak wah keluarga gue susah nih, gimana caranya mau kuliah. Kalau yang diandalin cuman kayak keep kuliah atau apa gitu kan. Keep kuliah itu, aku nggak bilang keep kuliah itu banyak, aku nggak bilang keep kuliah itu nggak tepat sasaran. Tapi pada fenomena nyatanya kayak yang teman-teman yang udah sama-sama kuliah pasti tahu, kayak keep kuliah itu banyak yang meleset dari sasaran gitu. Jadi kayak ada yang lebih layak untuk dapat, tapi dia nggak dapat. Malah orang yang bahkan dia sebenarnya mampu buat kuliah pakai dana orang tuanya, dia dapat gitu. Jadi kayak kalau cuma ngandarin dari keep kuliah, itu kayaknya keep kuliah itu masih perlu revisi juga gitu. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya kurang setuju dengan hal ini gitu. Karena kalau hanya untuk mahasiswa baru, otomatis banyak mahasiswa baru yang bakalan merasa kayak udahlah gue gak pengen kuliah, biaya kuliah tinggi, keluarga susah, apalagi sekarang UKT juga pada naik kan gitu.
Nah, jadi perdebatan ini tuh diharapkan dapat menemukan titik temu. Jadi setelah banyaknya polemik-polemik ini tadi, kami berharap mahasiswa dan para teman-teman yang mungkin yang masih SMA yang terus mengikuti kasus ini, kami berharap semoga isu ini tuh cepat nemuin titik temu sama cepat nemuin jalan terbaik gitu. Jadi kayak kenapa harus kenaikan UKT? Kenapa bukan dengan solusi lain? Kayak kalau di UNP, rektor kami memang udah tegas dengan tegas menyatakan tidak akan ada kenaikan UKT gitu. Karena kampus kami itu mereka bisa cari penghasilan bukan cuma lewat UKT gitu. Ada hal-hal lain yang bisa jadi penghasilan kampus juga gitu. Jadi kayak kenapa nggak itu aja yang diterapkan gitu? Kenapa harus kenaikan UKT gitu? Sementara UKT yang sekarang aja mungkin untuk sebagian mahasiswa itu udah cukup berat gitu. Apalagi kemarin tuh ada yang sampai puluhan juta gitu kan. Jadi kalau untuk kami pribadi kami memang gak setuju dengan hal itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba dong bagi pengalamannya di bawah gitu. Oke, terima kasih.